Cerita dibuka dengan memperlihatkan pertarungan antara dua orang pria. Di luar arena terlihatlah seorang perempuan bernama Frankie yang bertanya tentang salah satu dari petarung di ring yang bernama Carter, yang cukup disegani sebab dia telah memenangkan pertarungan tanpa kalah sekalipun. Tiba-tiba kita pun diperlihatkan dengan seorang pria bernama Dalton yang memasuki arena untuk menantang Carter. Anehnya, hanya dengan melihat Dalton saja, Carter pun langsung saja ketakutan dan tidak mau lagi untuk bertarung. Dia pun memilih untuk menyerah, sehingga dengan otomatis Dalton memenangkan pertarungan tanpa harus bertarung. Setelah itu, ketika Dalton akan pulang, Carter mendatangi Dalton dan langsung saja menikam perutnya. Anehnya, walaupun ditikam begitu, Dalton tidak merasakan terancam ataupun rasa sakit, dan dia hanya santai saja. Hal itu pun membuat Carter ketakutan dan melarikan diri. Tak lama setelah itu, Frankie mendatangi Dalton dan meminta agar Dalton menjadi tukang pukulnya di klub miliknya. Dalton pun dijanjikan akan dibayar dengan mahal. Frankie pun lalu mengatakan kalau dia memerlukan seorang yang kuat, karena klubnya itu sering didatangi oleh banyak pembuat onar. Mendengar hal itu, tentu saja Dalton pun menolak. Namun tentu saja Frankie tetap memberikan alamat klubnya, siapa tahu Dalton berubah pikiran. Dalton pun segera pergi meninggalkan Frankie. Ketika dalam perjalanan yang tidaklah jelas, mobil yang digunakan oleh Dalton mogok tepat di rel kereta, yang membuat mobilnya ditabrak oleh kereta. Untung saja Dalton masih selamat dan akhirnya berpikir untuk bekerja kepada Frankie, supaya dirinya bisa mendapatkan cukup uang. Dalton kemudian melakukan perjalanan menuju klub dari Frankie yang berada di Florida Key. Sesampainya di kota Florida Key, Dalton pun dihampiri oleh seorang anak penjual toko buku bernama Charlie, dan juga ayahnya yang memberikan Dalton sebuah buku tentang kota tersebut. Setelah diberitahukan lokasi klub yang ingin didatangi oleh Dalton, Dalton pun berjalan menuju klub bernama Roadhouse. Sesampainya di klub tersebut, Dalton langsung memesan sebuah kopi dan duduk minum seperti orang normal konvensional. Tak disangka ada seorang pria yang mengenalnya dan bahkan merupakan penggemar beratnya. Dalton pun mengatakan kepada pegawai di sana kalau klub tersebut terlihat cukup damai. Yap, seperti yang dikatakan oleh Frankie sebelumnya, klubnya ini memiliki banyak sekali pengunjung bermasalah. Dan di klub tersebut hanya memiliki satu orang tukang pukul bernama Billy, yang merupakan fans dari Dalton, yang terlihat kuranglah berpengalaman dalam mengatasi masalah. Dalton pun hanyalah duduk menonton karena Billy masih bisa menangani hal tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah segerombolan preman yang dipimpin oleh seorang pria sok keras bernama Dale, yang langsung saja membuat keributan di klub. Pada akhirnya Dalton pun harus turun tangan. Dalton pun mencoba cara baik-baik dengan menyuruh Dale dan kawan-kawannya untuk segera pergi. Dan dikarenakan Dale tidak mau, Dalton pun langsung saja mengajak mereka semua untuk melakukan perkelahian di luar. Dan tentu saja, perkelahian tersebut dimenangkan oleh Dalton. Setelah mengalahkan mereka semua, Dalton pun membawa Dale dan juga kawan-kawannya ke rumah sakit. Terlihatlah kalau Dale mengalami geger otak, salah satu anggotanya bahkan mengalami patah tangan, dan yang lainnya hanya mengalami luka ringan saja. Salah satu perawat cantik bernama Ellie yang melihat Dalton langsung saja memanggilnya untuk mengobati luka tusuk yang berada di perutnya sebelumnya. Setelah itu, Dalton kembali ke klub untuk menemui Frankie. Frankie pun langsung saja berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Dalton. Dia pun juga menerima Dalton sebagai tukang pukulnya di bar. Dikarenakan Dalton sendiri tidak memiliki tempat tinggal di kota tersebut, Frankie pun memberikan Dalton sebuah rumah perahu tua untuk dia tinggali sementara waktu.
Namun sebelum itu Frankie pun mengingatkan kalau daerah perahu tersebut terdapat buaya ganas. Singkat waktu besok harinya Dalton pun menemui Charlie untuk meminjam komputernya. Tak begitu lama anak buah dari Dale mendatangi toko sebelah dan membuat keributan. Charlie pun berusaha untuk mengusir mereka menggunakan tongkat baseball. Namun tentu saja tidak digubris oleh orang-orang tersebut. Melihat Charlie yang sedang kesulitan, Dalton pun lalu keluar dan mengecek kondisi. Setelah melihat kalau Charlie ternyata berteman dengan Dalton, para preman pun langsung saja pergi karena sudah tidak mau lagi dimasukkan ke dalam rumah sakit. Setelah itu Dalton pun kembali ke klub untuk bekerja. Dan tentunya karena kemampuannya semalam, Dalton menjadi terkenal di kota tersebut dalam cepat. Di tempat lain, terlihatlah para preman yang mendatangi bos mereka di tengah laut. Si bos yang bernama Brandit pun langsung saja. Bahkan mereka pun sampai dibuat masuk ke dalam rumah sakit hanya oleh satu pria saja. Kembali lagi ke klub, terlihatlah kalau klub tersebut masih saja rusuh karena dihadiri oleh orang-orang tolol yang emosian. Bahkan perkelahian antara dua orang pria terjadi hanya karena selera musik mereka. Billy yang akan melerai perkelahian tersebut diberitahukan oleh Dalton kalau si pria berbaju merah membawa pisau yang disembunyikan. Setelah itu, Dalton juga memberikan saran kepada Billy agar bisa melumpuhkan lawannya menggunakan pisau. Billy pun dengan percaya diri maju dan melerai perkelahian. Dan benar saja si pria ternyata membawa pisau dan akhirnya untungnya Dalton pun langsung saja turun tangan dan membuat si pria tidak dapat berkutik. Dua pria itu pun akhirnya diusir dari dalam klub. Billy pun merasa sangat senang dengan saran yang diberikan oleh Dalton yang dirasa sangat berguna. Keesokan harinya setelah selesai melakukan pemanasan pagi, Dalton menemui teman dari Billy yang bernama Rev. Kemudian merekrutnya untuk membantu mengamankan klub dari para pengganggu. Hari-hari Dalton pun berjalan dengan sangat baik. Klub juga sudah mulai dapat dikontrol karena pengamanan dari Billy dan juga Rev, serta Dalton yang selalu mengamati dan memberikan saran. Singkat waktu, Dalton pun kembali bertemu dengan Suster Ellie sebelumnya. Mereka berdua pun saling berbincang dan terlihat cocok satu sama lain. Singkat waktu, ketika selesai bekerja dan sedang berjalan pulang, secara tiba-tiba untungnya Dalton masih bisa selamat dan berhasil pulang. Ketika sudah sampai di perahu, ternyata Dale sudah menunggunya dengan senjata dan akan menembaknya. Namun tentu saja Dalton tidak tinggal diam begitu saja dan melawan. Sial bagi Dale, dirinya harus terlempar ke dalam danau dan langsung dimakan oleh buaya setempat. Besok harinya para polisi pun mencari tubuh dari Dale, akan tetapi tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Masalah kembali muncul ketika Dalton hendak berjalan pergi kerja. Secara tiba-tiba dirinya ditodong dengan pistol oleh seorang pria yang merupakan anak buah dari Brandit. Tanpa mau ambil pusing lagi, Dalton langsung saja mematahkan jari si pria dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada bos mereka agar menemuinya secara langsung di klub. Dalton pun kemudian menemui Frankie untuk bertanya alasan kenapa Brandit selalu mengusik klubnya. Dan rupanya alasannya karena Brandit ingin menghancurkan klubnya untuk mendirikan sebuah hotel super mewah. Ngopi dulu guys. Oke lanjut. Setelah itu scene pun berganti kepada seorang pria berbadan kekar dan brutal bernama Knox yang ditelepon oleh ayah dari Brandit untuk segera menemui anaknya dan membantu menghabisi Dalton. Berganti kepada Dalton yang ditemui oleh Ellie dan mengajaknya untuk berjalan-jalan santai di tengah laut. Ketika bersantai, Ellie mencoba bertanya soal masa lalu dari Dalton yang membuat Dalton sedikit galau. Cerita lalu memperlihatkan tentang masa lalu dari Dalton yang dulu merupakan seorang petarung terkenal dan sangatlah sombong. Hingga akhirnya ketika Dalton diharuskan untuk bertarung melawan temannya sendiri, Dalton pun menjadi lepas kendali sehingga menghabisi temannya di situ.
Setelah itu, Dalton dan Ellie pun berjumpa. Dan ya, you know lah pasti setelah itu ngapain. Di lain tempat terlihatlah Knox yang sudah sampai di kota dan langsung menuju markas anak buah dari Brandit. Ketika Brandit datang, Knox pun langsung saja mengatakan kalau dia diperintahkan oleh ayah Brandit untuk menyelesaikan masalah dari Brandit dengan menghabisi Dalton, sekaligus memberikan salam es kepal kepada Brandit. Berganti lagi kepada Dalton yang didatangi oleh 2 orang polisi dan dibawa untuk diinterogasi. Akan tetapi rupanya Dalton dibawa untuk menemui kepala polisi setempat bernama Dick. Dick pun langsung saja menyuruh Dalton untuk segera meninggalkan kota. Kalau tidak, maka dia akan segera dihabisi. Tentu saja Dalton menolak hal itu, hingga membuat Dick marah besar dan hendak untuk membunuh dirinya. Namun di saat-saat terakhir, untung saja Ellie datang untuk menghentikan Dick, karena ternyata Ellie adalah anak dari Dick. Ellie pun membawa Dalton pergi dari situ. Di jalan, dia meminta agar Dalton segera meninggalkan kota karena sudah menjadi tempat yang berbahaya bagi dirinya. Namun tentu saja, Dalton pun seperti biasa menolak hal tersebut karena dirinya merasa sudah cukup nyaman di tempat itu. Di tempat lain, terlihatlah anak buah dari Brandit yang mendatangi toko buku dan membakar toko tersebut. Kembali kepada Dalton yang kembali mendatangi klub untuk bekerja. Kali ini, saat duduk santai, Dalton pun dihampiri oleh Brandit yang langsung mencoba menyuapnya dengan uang untuk membuat Dalton pergi. Tentu saja seperti biasa, Dalton menolak. Hingga akhirnya Brandit menunjukkan video pertarungan antara Dalton dan juga temannya dan membuat Dalton menjadi sangatlah galau, bahkan hanya merenung di tempat. Brandit pun pergi meninggalkan klub. Tak pakai lama setelah itu, Knox dan juga anak buahnya memasuki klub dan langsung saja membuat keributan hingga pertarungan massal pun terjadi. Sementara Dalton sendiri hanya duduk merenungi masa lalunya. Hello, man. Just take it over. Melihat kekacauan yang semakin menggila, Dalton pun akhirnya menunjukkan diri kepada Knox dan langsung saja memulai pertarungan antara mereka berdua. Get this close. Sayang sekali kali ini Dalton dibuat kalah mental hingga pergi meninggalkan klub tanpa sepatah kata apapun. Dalton juga segera mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan kota. Sebelum pergi, Frankie mencoba menguatkan Dalton agar tetap tinggal dan membantunya menjaga klub. Sayangnya Dalton menolak dan sudah tidak mau lagi berurusan dengan masalah dari Frankie. Ketika akan pergi dari kota, Dalton pun melihat toko buku dari Charlie yang sudah dibakar oleh anak buah dari Brand. Dalton pun menjadi sangat marah dengan tingkah laku dari Brandit yang sudah melampaui batas. Pada akhirnya, Dalton memutuskan untuk tidak jadi pergi dan langsung menghampiri markas dari Brandit. Sesampainya di sana, Dalton bertemu langsung dengan orang yang sudah membakar toko buku. Tanpa banyak tingkah, hanya dengan sekali pukul saja, Dalton pun membuat si pria tidak bisa bernapas dan pada akhirnya dia mati tenggelam. Setelah menghabisi anak buah dari Dalton tersebut, Dalton pun menaruh mayatnya di dalam kotak es dan pergi untuk tidur. Besok harinya Dalton membuntuti seorang polisi korup, sebut saja Bondon, yang sedang membawa uang kotor dari Brandit. Dalton pun langsung saja membuat pingsan Bondon dan menyembunyikan uang tersebut. Setelah itu dengan menggunakan pistol dari Bondon untuk menembak mayat si pria, Dalton kemudian memukul kepala Bondon dengan niat agar Bondon hilang ingatan dan dianggap sebagai pelaku pembunuhan dari si pria.
Setelah itu Dalton pun kembali ke perahu dan membuat bom rakitan. Tak lama setelah itu, Dick pun menemuinya dan mengatakan kalau Bondon sudah memberitahukan perbuatannya yang mengambil uang dari Brandit. Karena itu juga, Brandit lah sudah menculik Ellie. Dick pun meminta agar Dalton segera membawakan uangnya kepada Brandit di kapal supaya Ellie bisa dibebaskan. Setelah itu, Dalton pun mencuri perahu cepat milik seorang polisi dan langsung saja OTW ke tempat Brandit. Sesampainya di kapal Brandit, ternyata Dalton tidak membawa uangnya dan malah menemukan fakta kalau Dick lah yang memang sudah bekerja sama dengan Brandit. Selain itu, Knox juga terlihat mendatangi kapal dan yang terjadi. Just some asshole. Dalton juga segera menyelamatkan Ellie sekaligus menghabisi salah satu anak buah dari Brandit. Sementara Brandit sendiri kabur membawa Ellie. Setelah itu, Dalton pun harus berurusan dengan Knox yang terjadi selanjutnya. Dalton akhirnya bisa untuk menghajar Brandit sepuasnya. Namun mendadak Knox muncul dan membuat duel maut antara Dalton dan juga Knox terjadi dengan sangat epic. Sayangnya, Knox menggunakan patahan kayu untuk menusuk perut dari Dalton yang membuatnya kesakitan. Bahkan Brandit yang baru sadar dan banyak bacot langsung saja dipatahkan lehernya oleh Knox dan membuat dirinya bertemu dengan Tuhan, kalaupun iya. Setelah itu, ketika ingin menusuk Dalton lagi, Dalton pun melakukan perlawanan dan berhasil membalas dengan lebih banyak tusukan yang membuat Knox tewas di tempat. Tak lama setelah itu, Dick pun datang dan menyuruh agar Dalton segera meninggalkan kota dan dia akan mengurus semua masalah yang terjadi sebagai balas budi karena Dalton sudah menyelamatkan Ellie tadi. Setelah itu, sebelum Dalton meninggalkan kota, Dalton pun menyempatkan diri untuk meninggalkan uang yang dia ambil dari Bondon sebelumnya kepada Charlie dan juga ayahnya. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, sekian untuk cerita kali ini. Pesan yang tidak dapat kita petik dari film ini adalah jika kamu mau ke klub, minimal bisa berjoget. Baik teman-teman, sekian untuk film kali ini. Jika ada salah kata, Mimin minta maaf dan... anjing lah, udahlah.